terima kasih kepada Bapak Dr. Timbul yang memberikan kesempatan kepada kami mewakili dari tokoh-tokoh agama. Saya perkenalkan diri, saya Pendeta Simur Silakan. Tadi yang terkenal saya pribadi, Bapak Haji Anies Baswedan itu adalah mantan rektor, kalau nggak salah dulu tadi Pak, 2 periode, dan selanjutnya menjadi Menteri Pendidikan, dan selanjutnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tadi kami boleh mengutip Bapak Haji Anies Baswedan berbicara tentang kesetaraan. Kami pendeta-pendeta atau pimpinan gereja tetap bersinergi dengan masyarakat, secara khusus dengan jemaat, dan setiap hari kita boleh berhadapan dengan jemaat kita, baik secara anak-anak di dalam jemaat kita yang menimba pendidikan sekolah TK sampai SMA dan perguruan tinggi. Yang kami amati ada kemunduran belakangan ini secara khusus pendidikan agama Kristen, yang dimana di sekolah-sekolah swasta itu belakangan ini untuk kurikulum pendidikan agama di sekolah di nomor 2 kan, sehingga anak-anak itu sekolah itu baik SMP SMA harus meminta nilai kepada pimpinan gereja atau pendeta karena tidak adanya guru agama di sekolah tersebut. Jadi ini sudah kita sampaikan kepada Departemen Agama di Kabupaten Kota, dan kami mendorong dengan hadirnya Bapak Haji Anies Baswedan selaku mantan rektor, mantan Menteri Pendidikan, dan Gubernur DKI boleh mendorong ini agar spiritual anak-anak gereja juga boleh senantiasa kita didik mereka untuk sebenarnya untuk membentuk karakter mereka di masa muda mereka, agar mereka menjadi generasi yang dipersiapkan untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu harapan kami, sebagaimana harapan kami terberkati sesuai di dalam Alkitab juga, Kejadian 12 ayat 3, berkatilah orang yang berkati, terkutuklah orang yang mengutuki. Jadi kami diberkati kehadiran Bapak tokoh di negara kita ini, itu Bapak Anies Baswedan. Demikian pertanyaan masukan dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Pendeta. Kami persilakan kepada. Terima kasih. Nama saya Dr. Rusdan Parapat, warga HKBP, diundang langsung oleh Bapak Dr. Elisa Dia. Kebetulan saya sahabat beliau. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Anies Baswedan. Betul-betul setelah kami dengar suara Bapak tadi secara langsung, kami mengakui betul-betul Bapak orang pintar, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Akbar Tanjung, bahwasanya Bapak adalah orang pintar. Tapi setelah Bapak selesai melaksanakan tugas sebagai gubernur digantikan oleh Pak Budi yang sekarang ini, sepertinya Pak Budi tidak setuju atau mengotak-atik tugas Bapak yang Bapak tugaskan selama ini. Kenapa? Atau apakah ada antipati Budi sama Bapak? Izin Pak. Siap. Maaf. Izin kita arah ke. Oke. Tapi ini kan untuk ke depan menurut saya, karena kalau Bapak berkenan mendengar atau menerima pertanyaan saya itu, kalau tidak berkenan saya sudahi. Dan ada satu lagi yang sudah semua mengetahui bahwasanya masalah Formula E ini perlu menurut kami diselesaikan, karena biar lebih cinta orang sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prapat. Sebelah kiri kami, silakan 3 orang dulu sesi pertama ini. Kalau tidak ada di sebelah sana, di sini Pak, sini. Baik, selamat sore Pak Anies.
Ya, sebagai sesama seorang yang bergerak di bidang pendidikan, saya kebetulan dosen di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara. Nama saya Dr. Ewin Johan Sembiring, Pak. Ewin Johan Sembiring. Ya, Pak Anies, senang sekali Bapak ada di tempat ini. Sebagai seorang dosen juga saya seorang pendeta. Saya kebetulan mengembalakan di tempat ini, Pak, di tempat Bapak ada hari ini. Senang sekali Bapak datang bisa ke sini, Pak. Ya, terima kasih. Kami rasa ini suatu anugerah yang luar biasa. Apalagi tadi Pak Sekjen bilang hujan, pemahaman kami hujan itu adalah berkat, Pak. Ya, Pak Anies, saya mau bertanya sedikit. Saya kira Indonesia ini sangat cocok kalau dipimpin oleh seorang akademisi, Pak. Kesantunannya terlihat. Karena apapun ceritanya, wajah negeri ini selain dari leluhur kita, orang-orang tua kita yang mempersatukan kita dari segala macam keberagaman yang harus kita rawat ini, maka wajah ini tidak terlepas keluarnya itu dari seorang akademisi, Pak. Bagaimana akademisi itu mendidik anak-anak bangsa ini di sekolah, dan itulah menjadi wajah kita keluar. Saya senang sekali kalau Bapak ada di sini, dan saya mau bertanya sedikit, Pak. Indonesia ini sering sekali diidentikan dengan intoleran, Pak. Saya minta pandangan Bapak saja mengenai hal ini. Ya, kalau kami di sini, Bapak hadir, di sini banyak pendeta-pendeta yang hadir, ya, ada beberapa teman juga, karena ini mendadak. Kalau enggak, saya akan kumpulkan teman-teman sekolah tinggi teologi juga di sini, Pak. Ya, saya percaya mereka akan senang sekali kehadiran Bapak di tempat ini. Nah, satu yang saya mau lihat bahwa kalau Bapak misalnya, Bapak juga di Jakarta atau di Medan ketemu dengan teman-teman dari Katolik, hari ini dengan teman-teman pendeta Protestan, mungkin juga dengan agama lain, Hindus, kami sangat senang mendengar itu. Tapi boleh nggak Pak kira-kira, ya ada hal yang juga kami dengar hari-hari ini. Bagaimana ada yang namanya satu wadah, taruhlah wadah atau kumpulan apapun itu, tapi sudah muncul di media, Pak. Adanya namanya Majelis Umat Indonesia. Kan begitu ya, Pak. Saya tidak tahu itu bentukan siapa, tapi mereka prakarsai sesuatu untuk ada bersama-sama dengan Bapak. Saya kira begini, akan sangat baik satu saat kalau misalnya Bapak, saya pikir ini dari segi pandang akademisi saja, Pak, karena bercerita tentang nasionalisme harusnya keluar dari akademisi, Pak. Ya, karena di pendidikan itu kita kenal mimbar bebas, Pak, sehingga kita bisa bicara bebas dalam satu kerukunan bersama-sama begitu. Suatu saat kami merindukan, Pak, dari tokoh bangsa ini. Saya sendiri pribadi merindukan itu muncul dari akademisi, menyatukan semua ini, Pak. Apapun namanya, majelis kah, PGI kah, apapun, Pak. Karena mohon maaf, sampai sekarang kami melihat bahwa banyak sekali organisasi yang menamakan kerukunan. Tapi pada waktu sesuatu terjadi di lapangan seperti Bapak bilang tadi, tujuan kita kedamaian. Ternyata pada waktu di lapangan kita ketemu yang namanya kebersamaan tadi, kelihatannya kayak nggak ada, Pak. Tapi kalau bertemu, rukun banget semuanya. Begitu, Pak. Ini saja ini kami, sampaian kami, Pak. Mohon ditanggapi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sembi. Karena waktu kita hanya sebentar, barangkali kita maksimalkan. Silakan, Pak. Salam sejahtera, saya pendeta yang berpengalaman oleh nomor Tuhan Ketua Gereja Bethel Indonesia Sumatera Utara yang anggotanya hampir 85. Dan puji Tuhan, saya juga salah satu ketua GPI di tempat ini. Dan kebetulan saya membina pelayanan alam sendiri di sini. Dan itu sebabnya saya hadir. Yang pertama tentu saya gembira perjumpaan kita dengan Pak Anies, dan itu juga saya sampaikan kepada teman-teman PGI harus menjadi rumah menyambut siapapun calon presiden, calon gubernur, kita sambut dengan sukacita, tetapi tidak kampanye. Izinkan mereka menyampaikan apa yang mereka ingin, dan mereka datang bersama. Memang sempat terganggu pikiran saya bahwa Pak Anies itu katanya adalah politisi identitas. Tapi kami sudah ada penjelasan bahwa jangan percaya kata-kata, percayalah fakta. Itu yang saya katakan. Ada teman-teman saya termasuk dari PGI di Jakarta, Pak Papua yang sangat
Saya bilang, tadi saya mau kepada Pak Anies, mohon petunjuk. Coba ada apa rupanya? Saya hanya titip sebuah perasaan Tuhan dan tidak masuk. Sebenarnya sehebat apapun kampanye, Mazmur 75 katakan, sebab bukan dari timur dan dari barat peninggian, tetapi peninggian sesungguhnya adalah dari Tuhan Allah. Karena itu mungkin saya ingin minta sedikit penegasan dari Bapak untuk menekankan, untuk memperhatikan secara fakta penegasan saja. Apakah benar Bapak Anies yang hebat ini adalah seorang politisi atau pemimpin identitas? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Ini ada yang sangat minta sedikit saja katanya Pak. Satu lagi, silakan dengan singkat. Terima kasih Pak atas kesempatan yang khusus bagi saya. Saya pendeta Brigjen Sianipar. Ya, melayani di Gereja Pentakosta Indonesia Tandam, Kecamatan Parangpean. Begini Pak, menurut pakaran Bapak tadi, kesetaraan kesempatan, berarti Bapak Surya Paloh sebagai petinggi Nasdem tidak salah menggaung-gaung restorasi untuk masa depan Indonesia. Saya yakin hidup Nasdem. Permohonan keterangan saya, Bapak tadi paparkan, jika Bapak kelak menjadi RI 1, saya mendengar juga judul BP adalah kebijakan perubahan yang besar. Maka jika Bapak RI 1, bagaimana untuk kesetaraan kesempatan bagi agama Kristen yang duduk di jabatan-jabatan tertentu untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang butuh di negara kita ini. Satu, kedua, ada firman Tuhan berkata, Bapak menjadi pelaku firman Tuhan. Katanya begini, kelak hamba-hambaku akan menyusu dari pemerintah. Hingga saat ini para pendeta yang notabene katanya membina moralitas untuk narkoba dan segala kejahatan-kejahatan lewat gereja-gereja yang dilayani. Apakah Bapak mampu nantinya untuk memberikan sedikit saja kesejahteraan untuk para hamba-hamba Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Anies. Barangkali waktunya masih kita masih mengunduh sih Pak. Silakan Pak Anies. Kami persilakan dengan hormat. Pak Marbun, Pak Yapet Marbun dan Pak Brigjen, belum Brigjen. Silakan Pak Anies. Iya. Saya jawab Pak Brigjen dulu. Nama Bapak mau Brigjen? Namanya Pak Brigjen. Pak Brigjen Sianipar. Kalau Bapak di Jakarta, Bapak purnawirawan bebas PBB. Ya betul, karena di Jakarta itu Pak, salah satu hal yang membuat banyak sekali orang terusir dari kota Jakarta ada karena PBB yang mahal. Jadi masa kerja beli tanah di tempat yang dulu bukan apa-apa, setelah dia pensiun tempat itu sudah menjadi mahal, sudah pensiun tidak ada pendapatan, PBB-nya malah mahal, akhirnya dijual. Banyak pensiunan itu terusir dari Jakarta tanpa disadari. Karena itu purnawirawan, pensiunan ASN di Jakarta itu bebas PBB Pak. Jadi kalau Bapak Brigjen di Jakarta dan tambah kata depannya purnawirawan, Bapak bebas PBB di sana. Tapi kalau Bapak mau tambah itu selamatan dulu Pak, undang kita. Gini, ketika sampai kepada posisi maka gunakan kompetensi. Gunakan kompetensi. Karena itulah yang kita gunakan. Kompetensi
Tiga hal saja Pak. Satu, kompetensi. Dua, integritas. Ya. Yang ketiga, kedekatan dengan rakyat. Itu kira-kira Pak. Pegang itu saja. Jadi dengan begitu kita melihat, apalagi misalnya mengurus pertanian, mengurus teknologi, maka saya lihat ini ada kompetensi tidak, ada integritas tidak, ada kedekatan dengan rakyat tidak, tiga itu saja. Karena kalau kita pakai yang lainnya nanti akan ada kerumitan tersendiri. Nah, itu kira-kira. Lalu Pak Dr. Japet Marbun, Ketua BPD GBI Sumatera Utara. Jadi Pak, label kami itu banyak sekali Pak. Apa saja saya dilabelin Pak. Karena itu saya sering sampaikan, saya tidak mau jawab label-label itu. Kenapa? Dia buat apa pun ada respon. Saya adalah Anies Baswedan yang sedang bertugas sebagai Gubernur Jakarta. Saya gunakan kewenangan itu untuk menjalankan perintah konstitusi, menjalankan akal sehat, dan memberhentikan kepentingan orang banyak, khususnya yang lemah. Itu pegangan saya Jakarta. Mau dikasih label apapun tidak terlalu menjadi khawatiran. Jadi Pak, saya sampaikan kepada semuanya, bila mendengar ada tuduhan yang harus memberikan bukti itu yang menuduh Pak. Jadi yang mengatakan itu ada politik identitas, dia yang harus memberikan bukti Pak. Bukan yang disangka yang harus memberikan bukti. Tidak ada pembela membawa bukti, jaksa yang membawa bukti Pak. Betul tidak? Iya, yang memberikan tudingan harus membawa bukti. Kalau dia tidak bisa membawa bukti, maka tudingannya batal demi akal sehat. Jadi Bapak Dr. Janet, Bapak nanti tanyakan kepada mereka yang memberikan tudingan Pak, ada tidak buktinya? Kalau tidak ada, katakan pada mereka, tolong Anda batalkan tudingan itu. Tapi kalau ada buktinya, Bapak tanyakan ke saya Pak. Ah, ini buktinya nih Pak. Ini yang saya sering lakukan. Saya tidak mau menjawab dengan mengatakan ya Pak, tidak usah. Bapak lihat aja apa yang dikerjakan di Jakarta. Dan saya berani jamin, yang dikerjakan di Jakarta membawa prinsip keadilan, kesetaraan untuk semuanya. Itu yang saya pegang. Jadi ke depan justru kita harus mengurangi pelabelan-pelabelan begini. Ini yang merusak kita. Sesama anak bangsa kita justru kurangi. Itulah yang membuat kita sering berada dalam situasi yang tidak nyaman. Sama ketika kita memiliki nama, tapi kita dipanggil dengan julukan yang bukan nama pemberian orang tua kita. Di situ kita akan merasakan ini nggak nyaman. Nah, kita jaga di situ. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan Bapak Ibu berkenan untuk memenuhi. Saya sampaikan tadi, saya tidak minta disukai, saya tidak minta didukung. Saya hanya minta Bapak Ibu sekalian gunakan fakta di dalam menilai apa yang sudah dikerjakan. Itu saja, bukan yang lain. Itu saja. Sesudah itu kesimpulan dan pilihan ada pada Bapak Ibu sekalian, pilihan untuk menyetujui yang dikatakan orang atau malah mengkoreksi yang dikatakan orang. Dengan cara seperti itu maka kita akan menjaga objektivitas. Dan itu yang selalu saya pesankan di mana-mana. Persoalan guru agama Kristen di sekolah. Kemudian yang ketiga, persoalan intoleran dan ada saran. Kira-kira bolehkah enggak dibentuk satu wadah tertentu yang bisa mengayomi seluruh kepentingan-kepentingan agama ini, yang kemudian bahwa bukan hanya di rapat terjadi toleransi, tapi di lapangan pun ujungnya menjadi terjadi toleransi. Kira-kira seperti itu Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Anies dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih atas komentar, pertanyaannya. Pertama, Pak Dr. Timbul, terima kasih sudah memoderatori. Terima kasih Pak. Pertama tadi dari Bapak Pendeta Timbul tentang kebutuhan guru agama di sekolah-sekolah. Seperti juga kalau kita mendengar kebutuhan yang lain, ini dipenuhi. Sederhana. Ini Pak yang harus menjadi kewajiban negara. Ketika negara mengharuskan kepada anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama,
maka itu artinya akses pendidikan yang sama untuk seluruh mata pelajaran yang harus dipelajari. Dan kalau yang dibutuhkan adalah tambahan guru untuk bidang pendidikan agama, ya itu harus disiapkan. Jadi menurut saya ini satu komitmen yang harus dieksekusi. Dan sesungguhnya bagi negara itu tidak sulit kok Pak. Kenapa? Karena negara itu tidak ada untung dan rugi. Tidak ada yang namanya biaya kemahalan, kemurahan. Negara itu adanya benar atau salah. Tidak ada kemahalan Pak. Tidak ada nanti, wah mengeluarkan biaya terlalu besar. Tidak ada yang namanya besar dan kecil. Bagi negara itu yang ada adalah benar atau salah. Bila dia harus membiayai 100 guru, ya itu memang harus dikeluarkan. Bila kebutuhannya 120, ya 120 guru. Tidak kemudian ada penghematan. Ini beda dengan swasta. Kalau swasta lebih sedikit biaya keluar lebih baik. Kalau negara mengeluarkan itu tidak boleh salah, tapi tidak apa-apa keluarnya besar bila itu memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi Pak Menteri ini harus jadi perhatian. Kami pernah melihat situasi yang hampir sama dialami oleh beberapa sekolah-sekolah di Jakarta, yang kemudian kami memberikan dorongan untuk itu bisa difasilitasi dengan cara dari pemerintah memberikan bantuan biaya sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Itu akan jadi perhatian Pak, tapi itu masukan yang baik sekali. Kemudian Bapak Dr. Andes Parapak ya, dari Parapak. Terima kasih Pak. Begini Pak, antara yang senyatanya terjadi dengan yang diberitakan seringkali selisihnya besar Pak. Selisihnya besar. Jadi kalau Bapak lihat di Jakarta, yang sesungguhnya terjadi, beliau adalah seorang pejabat gubernur yang menjalankan tugasnya mengikuti seluruh ketentuan yang ada. Jadi ketika kita bertugas itu tidak pakai selera Pak, tapi pakainya ketentuan. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang pemberitaan, kalau sama semua tidak jadi berita Pak, tidak dibaca nanti di sini Pak. Tapi kalau ditonjolkan bedanya, itu muncul. Nah, kami memandang ini adalah bagian dari meneruskan, menambah, melengkapkan, normal-normal saja. Jadi malah saya hormat dengan apa yang dikerjakan oleh beliau, karena beliau secara serius membicarakan di dalam yang kami dengar tentang bagaimana program di pemerintahan itu berjalan berkesinambungan. Nah, ini yang sering kali hadapi Pak. Tadi malam saya cerita, ini buat sekalian, sebotol air. Tapi Pak, kalau ada 10 orang di ruangan ini yang bersama-sama sepakat untuk mengatakan bahwa ini adalah soda, dan terus-menerus mengatakan ini adalah soda, terciptalah persepsi ini adalah soda. Padahal kenyataannya adalah air. Tapi terus-menerus dikatakan ini adalah soda. Ini yang kami anjurkan kepada semua untuk berhati-hati. Di era kebebasan menuliskan cerita, kita sering menemukan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jangan sampai kita terbawa dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai, atau berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu tadi Bapak menanyakan tentang Formula E. Memang ramai diberitakan Formula E ini. Kalau boleh saya sampaikan di sini, pengelolaan keuangan pemerintah itu menggunakan aturan. Dan kami di DKI, seperti juga pemerintah lainnya, diaudit setiap tahun, termasuk pengeluaran Formula E. Formula itu diaudit tahun 20, diaudit lagi tahun 21, diaudit lagi tahun 22. Kalau di situ ada masalah, BPK pasti sudah mengatakan ada masalah. Lah kalau tidak ketemu masalah, ya berarti tidak ada masalah. Karena itu saya sering menyampaikan, ini yang dipersoalkan saya juga tidak tahu, tapi ramai dibicarakan. Kami percaya bahwa lembaga-lembaga ini akan menjalankan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perannya sebagai penegak hukum. Dan itu yang kami yakini akan terus dijalankan.
Tapi itu tadi Pak, kalau dikatakan ini adalah air soda, terus menerus terciptalah persepsi bahwa ini air soda. Ini yang kami alami di Jakarta. Kami alami serius Pak. Dan apa yang terjadi? Karena itu saya, kalau boleh saya sampaikan di sini, saya tidak pernah mengatakan kepada publik untuk menyukai kebijakan kami, tidak. Apalagi mendukung, tidak. Yang kami minta adalah bantu memajukan Jakarta. Saya pernah bilang, I'm not asking you to like me, but I'm asking you to help develop Jakarta. Itu yang kita minta. Saya tidak minta untuk menyukai saya, tapi saya minta untuk mari bantu untuk membangun Jakarta. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang namanya suka dan tidak itu selera, dan saya tidak bisa mengatur pikiran orang. Saya tidak bisa, tapi saya minta jangan menggunakan informasi yang salah untuk mengambil kesimpulan. Gunakan informasi yang benar. Karena dengan menggunakan informasi yang benar, dan saya mengalami Pak, tadi Bapak bicara intoleran gitu. Wih, kami ini Pak dari awal ada bicara intoleran, radikal, tidak bersahabat pada minoritas. Itu saya alami sejak zaman kampanye Bapak Ibu. Apa jawaban saya? Tidak ada. Saya tidak pernah menjawab. Sama sekali tidak pernah menjawab. Kenapa? Karena itu adalah sebuah imajinasi yang ditempelkan kepada saya menjadi persepsi. Pernyataan itu. Dasarnya ada? Tidak ada. Saya masih kampanye. Persepsi itu muncul, diciptakan. Saya akan jawab tidak dengan kata-kata. Saya akan bertugas di Jakarta. Dan setelah saya bertugas selama 5 tahun, silahkan dinilai apakah ada intoleransi, apakah ada diskriminasi, apakah ada kebijakan yang tidak bersahabat pada minoritas. Bila ada, maka kedua itu benar. Tapi bila tidak ada, tolong dihapuskan demi akal sehat. Itu yang saya sampaikan. Jadi, saya sudah bertugas 5 tahun. Kalau dulu Pak, saya masih kampanye, nggak bisa menjawab Pak. Tudingan dijawab tudingan tidak ada artinya. Karena khayalan dibalas dengan khayalan, statement dibalas dengan statement, kata-kata dijawab dengan kata-kata. Tapi kami tidak mau jawab dengan kata-kata. Kata-kata itu dijawab dengan kenyataan, dijawab dengan karya. Silahkan lihat karyanya. Bila di situ ada ketidakadilan, maka silahkan simpulkan. Tapi kalau ada keadilan, ya demi akal sehat, tudingan itu harus dibatalkan. Itu yang kami sampaikan. Jadi saya melihat usaha untuk membangun ini, rasa persatuan, itu juga harus dimulai dengan kemauan untuk menerima informasi yang benar. Bapak Ibu, dulu ada pandangan bahwa matahari mengitari bumi. Ada pandangan begitu. Ada pandangan bahwa bumi ini datar. Ada orang-orang yang pokoknya tidak mau dengar kabar baru bahwa bumi itu bulat, bahwa matahari itu tempat bumi untuk mengitari. Kemajuan tidak akan terjadi kalau kita menutup pada informasi yang baru. Kemajuan tidak terjadi kalau kita tidak membuka perspektif. Kalau kita terus-menerus menggunakan informasi yang salah, ya kesimpulan kita salah. Karena itu saya mengajak kepada semuanya, tidak usah menyukai seseorang. Menyukai Anies tidak usah, tapi gunakan informasi yang benar untuk mengambil kesimpulan. Hanya minta itu saja. Saya tidak minta untuk disukai, saya tidak minta, apalagi kita didukung, tidak boleh. Kita bukan ngomong kampanye, tidak boleh. Tapi saya minta untuk gunakan informasi yang benar. Jangan gunakan informasi yang diputar balikan. Sekarang pemutar balikan itu semua sisi Pak. Ini bukan dua sisi, semua sisi. Masing-masing menciptakan informasi yang tidak akurat. Tanggung jawab kita untuk menggunakan informasi yang akurat. Hanya itu saja. Nah, tadi Pak Erwin Sembiring, terima kasih. Saya jadi ingat teman saya Pak. Saya punya sahabat namanya Ezra Sembiring Pak. Teman sejak zaman kuliah di Jogja. Ini beliau itu legendaris di kampus. Satu, penyanyi suaranya luar biasa, merdu dan keras. Kalau merdu saja banyak, tapi lantang sekali suaranya. Main gitar hebat. Dan kalau taruhan selalu menang. Taruhan selalu menang. Saya nggak tahu, instingnya tuh kuat sekali Pak.
main apa menang. Tapi dia legendaris kenapa Pak? Ini begini Pak Sembiring, dia maju menjadi calon ketua Senat, bannernya dikenang sampai sekarang Pak, balihonya besar sekali, tulisannya begini, jangan pilih sembarang, pilih saja Sembiring. Oh itu top betul, jangan pilih sembarang, pilih saja Sembiring. Oh itu sekampus tahu semua Pak. Sampai aku tanya mana yang namanya Sembiring ini gitu, karena pilih apa baik benar sampai sekarang masih ingat. Padahal peristiwa itu harus 92. Jadi kalau sekarang ke tahun ini berarti berapa tahun itu? 30 tahun yang lalu. Itu kekuatan kampanye Pak. Jadi Bapak Erwin Sembiring tidak saya ingat ini. Sahabat saya, beliau sekarang kolonel angkatan udara. Dari UGM tapi masuk ke apa? Milsub. Pak Erwin, saya itulah sebabnya Bapak. Ketika saya bekerja di Jakarta, kami tidak membuat pertemuan-pertemuan begini, yang pertemuan antar kerukunan, karena pasti baik-baik saja. Kami mendatangi masalah, bukan mendatangi yang baik-baik saja. Di mana? Di tempat-tempat yang izin imam ibadahnya nggak keluar. Nah itu di situ tempat konflik tuh. Datangi di situ. Itu yang senyap nggak terlihat. Dan saya tidak pernah bekerja membawa media. Bapak boleh cek. Saya tidak pernah datang ke kampung-kampung membawa media, tidak pernah. Kenapa? Karena saya bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menjadi berita. Tidak pernah Bapak, Bapak boleh cek. Karena itu tidak pernah ada beritanya. Dan rakyat Jakarta jadi percaya, gubernur datang untuk kerja, bukan menjadikan rakyat sebagai subjek untuk dijadikan alat kampanye. Tidak pernah Pak. Kami tidak menjadikan rakyat kecil sebagai bahan kampanye. Tidak. Karena itu media sering tanya, Pak Anies kenapa nggak pernah ngajak kami? Begini Pak Erwin, kalau kami datang ke kampung membawa media, rakyat itu kritis juga Pak. Dia mikir, ini gubernurnya mau nyelesain masalah, mau lihat problem atau mau bikin berita? Betul tidak? Itu tercipta. Kami nggak pernah. Jadi yang kami kerjakan justru mendatangi tempat-tempat yang di situ ada masalah. Weh tegang Pak Erwin, kalau saya boleh ceritakan tegang itu di lapangan, tegang kenceng Pak. Tidak nyaman seperti suasana ngobrol begini. Oh tidak. Dan eksplisit dikatakan kami tidak mau karena begini. Yang satu bilang kami sudah mengusahakan A, B, C, D, F, G dan tetap itu. Kalau diceritakan seru Pak. Tapi itu bukan untuk diceritakan, itu untuk diselesaikan. Diselesaikan, satu-satu diselesaikan. Tapi benar kata Bapak. Jadi datang dengan mendengarkan. Pengalaman saya mendengarkan. Dengarkan. Sesudah itu yuk kita cari solusi sama-sama. Nah, kami melihat yang dibutuhkan ini bukan sekedar ada lembaga baru Pak, kalau boleh saya usul, tapi kemauan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang senyatanya ada di lapangan. Dan kalau saya boleh usul, terus sekalian, ini dikerjakan bukan untuk diberitakan, dikerjakan untuk diselesaikan. Tidak selamanya jadi berita itu memberikan manfaat juga. Betul, tidak selamanya. Lebih baik di kemudian hari orang lihat, oh ternyata dulu begini. Itu lebih baik daripada jadi berita hari ini. Karena berita hari ini mudah sekali Pak dimanfaatkan untuk segala macam pro dan kon yang ada. Jadi kami melihat yang sekarang sudah ada namanya FKUB, itu forum yang cukup baik. Kalau kami di Jakarta merasakan manfaatnya. Tetapi ada tantangan di lapangan yang harus mau dikerjakan secara langsung. Tidak bisa kita otomatis mengharapkan selesai. Lalu Bapak Ibu, yang kami lakukan di Jakarta, kalau masyarakat itu seperti kotak gitu, seluruh masyarakat, kolom-kolom vertikal itu adalah identitas keagamaan. Kami bekerjanya lewat kolom horizontal Pak. Antar dosen, antar insinyur, antar ahli landscape, ahli tata kota, isu transportasi, itu adalah isu yang terkena kepada seluruh unsur masyarakat. Menjangkau seluruh masyarakat tanpa terjebak di dalam kolom perbedaan, tapi ambil isu yang bisa menjangkau semuanya. Itu yang kami kerjakan kemarin. Jadi justru mengambil garis-garis profesi, garis-garis sektor.
Begitu ya Pak. Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kesempatan dialognya. Mudah-mudahan tadi menjawab apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Saan disuruh masalah botian di Tigaras. Sampai dalilin mangulu satu penggabian. Janganlah horas-horas. Ulos kepada Ketua DPW. Ya, kepada Ketua DPW Bapak Iskandar. Kita doakan beliau sehat-sehat memimpin partai yang kita harapkan bisa menyejukkan bangsa dan negara. Foto bersama. MC-nya silakan. Ya, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu kembali ke tempatnya masing-masing. Masih ada beberapa cara kita.